Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang orang mukmin yang sempurna, yang dikenal dengan al-mu'minul kamil. Kitab rujukan kita adalah Al-Insanul Kamil, karangan Syekh Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jaibi. Ditambah lagi dengan kitab simpanan berharga, Sarantang Saruntung dan Wajah Sampai ke Puting, yang dikarang Al-Arif Billah Kiai Haji Mahmud Hasil, pimpinan Pondok Pesantren Sunan Jati dan pengasuh Majelis Taklim Ubudiyah Palangkaraya. Juga selainnya kitab-kitab tasawuf, Minhajul Abidin, Al-Hikam dan lainnya. Wa yanbaghi lis-salikina bil ikhtiyari liyakuna al-mu'minu mu'minan kamilan. Wa yanbaghi lis-salikin, dan seyogianya sepantasnya bagi salik, bagi orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, menggali ilmu tasawuf itu bil ikhtiyari, dengan memilih atau mencari, liyakunal mu'minu mu'minan kamilan, agar menjadi orang mukmin yang sempurna. Bagaimana untuk menjadi orang mukmin yang sempurna? Tentu kita memerlukan usaha-usaha yang matang. Di samping menguasai ilmunya, juga melakukan amaliyah khusus yang bersifat khalwat. Wa tusamma bi insanil kamil. Orang mukmin yang sempurna itu dinamakan manusia yang sempurna. Al-mu'minu tanqasimu ala kismain. Mukmin yang sempurna itu terbagi kepada dua bagian. Al-awwalu, yang pertama, al-mu'minu bil akidati, mukmin pada akidah. Mukmin pada akidah itu artinya bahwa kita ini diikat dengan akidah ketauhidan, bahwa yang kita sembah Allah, Tuhan kita, tidak ada lagi yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi ya'taqidu alla ilaha illallah. Dia meyakini dengan hatinya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bukan berarti Tuhan banyak. Dia meyakini bahwa dia beribadah, dia berzikir, beramal, hanya semata-mata pengabdiannya itu kepada Allah, tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan dia meyakini juga sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah, Nabi yang wajib diikuti sunnahnya, Nabi yang memberikan syafaat pada saat kita berada di padang mahsyar nanti. Wa yuqimus salata, mendirikan salat. Orang mukmin yang sempurna tidak mau meninggalkan salat. Bahkan salat yang dikerjakannya itu adalah harus mampu mendidik dia menjadi orang yang berkarakter, yang memiliki sifat-sifat terpuji baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadahnya semakin mantap. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang dilaksanakannya itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa yu'taz zakah, dan menunaikan zakat apabila sampai nisabnya.
wa yasumu ramadhana, dan puasa bulan Ramadan. Tinggal 2 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka mari kita sambut kedatangan bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan berkah yang banyak keberkahan di dalamnya, bulan rahmah yang banyak sekali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan keridaan. Sangat beruntung orang yang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan lalu dia melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan qiyamul lail, salat sunnah tarawih di malam hari. Orang yang dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka akan diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kecil. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena dasar iman, memang imannya panggilan iman, kemantapan imannya yang terhunjam di dalam dirinya, wahtisaban dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu kalau memang dia punya dosa. Selama 1 tahun dia punya dosa, maka berguguran dosa-dosa kecil karena dia berpuasa. Dosa kecil pun kalau bertumpuk sampai setahun, nah ini banyak juga bisa menjadi dosa besar. Namun kalau dosa besar, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita. Wa yuhijjul baital haram, dan naik haji ke Baitul Haram ke Mekah. Nah, 5 hal ini dilakukan dengan baik bagi orang yang menjadi mukmin kamil, mukmin sempurna itu. Mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, dan naik haji bagi orang yang mampu. Nah, puasa dia punya dana, kemudian dia mendaftar, dan dia sudah sampai ya masanya berangkat, lalu dia berangkat. Wa yu'rafu ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu lillahi walir rasul. Wa yu'rafu, dan dikenal, diketahui, ma yajibu, apa yang wajib, wa ma yastahilu, dan apa yang mustahil. Kita sudah belajar sifat 20. Apa yang wajib dan apa yang mustahil. Ya, ada 20 sifat yang wajib dan 20 sifat juga yang mustahil. Ini lawan dari yang wajib. Wa ma yajuzu lillahi walir rasulihi, dan juga yang harus bagi Allah dan bagi Rasul. Ini sudah kita pelajari. Ya, ini bagian dari ilmu tauhid. Wa yu'minu bil kutubi wal malaikati wal yaumil akhir wa yu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Dan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat, yakin bahwa malaikat itu ada meskipun tidak pernah melihat malaikat. Wal yaumil akhir, dan yakin hari akhir meskipun tidak pernah berjumpa hari akhir. Tetapi hari akhir itu pasti ada. Kita yakin bahwa pada hari akhir itulah pengadilan Allah Subhanahu wa taala akan berlaku. Hukum Allah seadil-adilnya akan diberlakukan kepada manusia. Wa yu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qadar baik dan buruk minallahi subhanahu wa ta'ala, yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tusamma bi'awamil mu'min. Ya, dinamakan itu mukmin pada umumnya. Jadi pada umumnya orang-orang mukmin begitu. Yang kedua, mukmin
yang sempurna itu al-mu'minu bil haqiqat, mukmin pada hakikat, mukmin yang sebenar-benarnya. Huwallazi yatahaqqaqu bihaqiqati nafsihi, adalah sebenar-benarnya dengan hakikat dirinya. Dia meyakini sebenar-benarnya hakikat dirinya. Apa hakikat dirinya yang sebenarnya? Di hakikat dirinya yang sebenarnya bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Ini hakikat. Maka yang berzikir, yang beribadah pada hakikatnya adalah Nur Muhammad. Kenapa Nur Muhammad? Karena Nur Muhammadlah yang paling dekat. Bahkan Nur Muhammadlah yang pertama kali Allah ciptakan. Jadi kita harus mampu membangsakan atau menisbahkan bahwa diri kita ini sesungguhnya adalah Nur Muhammad. Apakah jasmani maupun rohaniah, semuanya itu adalah Nur Muhammad. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku daripada nur zat Allah, kata Nabi Muhammad. Wal mu'minuna minni, dan orang mukmin itu daripada nur. Sehingga kita terhubung dengan Rasulullah, juga terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nur Muhammadlah yang diciptakan sebelum diciptakan alam semesta ini. Dan ini sesuai sebuah hadis yang sanadnya bersumber dari Jabir. Jabir berkata, bi abi wa ummi akhbirni an awal syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Demi ayahku, ibuku, sampaikan kepada aku, ya Rasulullah, tentang yang pertama kali diciptakan sebelum menciptakan sesuatu. Qabla al-asya. Qala, Rasulullah menjawab, ya Jabir, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya, sesungguhnya Allah menciptakan, sesungguhnya innallaha khalaqa qabla al-asya, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum menciptakan sesuatu, nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nur nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil kulliyati wat tahqiqi, kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa diri kita ini adalah jasmani dan rohani ini Nur Muhammad secara keseluruhan, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita ini. Wat tahqiqi, dan membenarkannya. Wa tusammal mu'minu bil haqiqati, dinamakan mukmin pada hakikat itu bil insanil kamil, adalah manusia yang sempurna. Lil amani min makayyidil jinni, nah baginya aman dari tipu daya jin, karena dia sudah meyakini sebenarnya jasmani dan rohaninya itu adalah Nur Muhammad. Karena jin itu tidak bisa. Orang yang sudah meyakini jasmani dan rohaninya itu Nur Muhammad, jin tidak bisa masuk ke dalam dirinya.
Jin tidak akan bisa. Karena jin tidak bisa juga menyerupai Rasulullah. Bil kulliyati wat tahqiqi tadi. Jadi secara keseluruhan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki dan membenarkan adalah Nur Muhammad. Wassalamati minal ghurur, dan selamat dari huru hara. Bayangkan nanti. Pada saat kita sakratul maut kita tidak bisa dibayangkan. Kalau kita sudah meyakini dari sekarang, ya sudah rutin, sudah terbiasa kita. Artinya sudah latihan, sudah kasratul riyadhah, banyak latihan bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Maka kita terhindar minal ghururi wal azab, dari azab. Kiranya cukup sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.